Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini kita bahas jago kluruk nggih dulur. Pertanda apakah ayam jago yang berkokok pada tengah malam? Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan belum tahu nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin bagi Anda yang tinggal di kota-kota tidak pernah tahu nggih kalau suara ayam berkokok tengah malam ya. Mungkin ini yang tahu itu yang hidupnya di desa-desa atau perkampungan yang mana masih ada ayamnya. Namun yang saya bahas ini pitik kluruk tengah wengi itu bukan yang ayam biasanya nggih dulur. Dimana pada kasus-kasus tertentu ayam ini kluruk karena memberi isyarat atau pertanda bahwa ada sesuatu. Kalau zaman dahulu hal-hal seperti itu dijadikan seperti acuan dulur. Tapi kalau zaman sekarang itu mungkin karena hidup di kota-kota kan tidak ada ya ayam. Jadi fenomena seperti jago kluruk tengah wengi itu jarang ditemui ya. Secara logis ayam yang berkokok tengah malam itu bisa saja karena beberapa hal dulur. Mungkin baru dipelihara, mungkin baru pindah kandang, mungkin keadaan lapar, mungkin terganggu oleh ayam yang lainnya, atau kedinginan, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan si ayam itu stres sehingga dia berkokok. Dan kebiasaannya mungkin seperti itu. Tapi di sini adalah yang tidak biasa, yang mana tidak pernah terjadi, tapi kok itu tiba-tiba berkokok ya. Dalam primbon disebutkan fenomena ayam berkokok tengah malam ini mengisyaratkan akan ada sesuatu atau akan terjadinya sesuatu. Namun pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu. Ketika ayam berkokok jago ya, itu tentunya bukan milik Anda ya. Biasanya ini suaranya seperti dari kejauhan. Yang mana ayam itu tidak terganggu ya, bunyi begitu saja dan itu tidak pernah terjadi. Ketika berbunyi pada sekitaran setelah maghrib atau sampai pukul 9, ini menandakan bahwa di kampung tersebut akan atau sekitaran kampung tersebut akan ada yang namanya kehebohan. Arep muncul ramen-ramen. Ini munculnya fitnah di sekitar lingkungan tersebut ya atau kampung tersebutnya. Biasanya nanti akan ada gosip-gosip ya. Ini biasanya pemicunya wartawan lokalnya ya dulur, yang mana tukang morok-morok nih berita ya. Yang biasanya nyebar-nyebarkan gosip ya. Terjadinya secara besar-besaran ramen-ramen itu karena ada pemicunya. Terus engko malih dadi rame, terus engko malih dadi gegeran, tukaranan lah itu. Jadi munculnya fitnah di sekitar lingkungan tersebut atau kampung tersebut. Kemudian kalau kokok ayamnya itu sekitar pukul 9 sampai kurang dari jam 12 malam itu menggambarkan akan ada aib yang memalukan. Ini biasanya dulur pernah dengar mboten, katanya ada seorang gadis yang hamil di luar nikah, berarti enek sing meteng akhirnya dadi rame. Nah itu ini bisa benar bisa tidak dulur nggih, tapi dulu banyak memang yang seperti itu. Faktanya pada saat ayam berkokok di jam tersebut, nyatanya beberapa harinya atau beberapa minggunya ternyata memang benar ada yang hamil, kemudian ada juga yang melahirkan secara diam-diam, dan itu akhirnya diketahui banyak orang. Tapi kan kadang orang ndak niteni ya, kalau zaman sekarang ya dianggap sesuatu hal yang lumrah atau luar biasa. Tapi kalau zaman dulu penelitiannya seperti itu dulur. Lalu jika ayam jago berkokok pada jam 12 ya sampai 3 dini hari, itu menandakan kesuburan, kejayaan. Ini bagi Anda yang mendengarnya itu sebaiknya
berdoa nggih. Karena kemungkinan doa Anda itu akan mustajab. Di mana konon ceritanya si ayam tersebut melihat malaikat turun ke bumi, melihat secara langsung. Nah, beruntunglah bagi Anda yang mendengarnya dan kemudian berdoa ya. Siapa tahu doa Anda juga ikut dikabulkan. Nah, jadi jam-jam tertentu itu menunjukkan peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian kalau bunyi di kisaran pukul 3 sampai subuh ya, ini menandakan biasa saja, wajar, menunjukkan mulainya aktivitas ya. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa atau spesial. Namun dulur, perlu diketahui kalau ayam memang pekerjaannya berkokok nggak tahu waktu ya, sudah terbiasa seperti itu ya, berarti itu tidak menandakan apa-apa karena ini menunjukkan pakulinannya ya. Tapi bisa jadi kalau tidak seperti yang saya sampaikan, kemungkinan ayam tersebut itu melihat makhluk halus ya. Atau jika ayam jago keluruk di waktu-waktu tertentu, di hari yang tertentu ya, misalkan Kamis Legi, Jumat Kliwon ya, Selasa Kliwon, kok bunyi, itu mengisyaratkan dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Di sini nggih dulur, saya tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang pasti, iki warisane leluhur, penitene seperti itu. Kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau ada yang seperti itu, maka selayaknya kita berdoa nggih. Kalau itu baik ya kita amini, mudah-mudahan baik untuk kita. Kalau itu ternyata kabar yang tidak baik, maka selayaknya kita waspada dan berhati-hati. Nggih apike awake dhewe ngono lho dulur. Sembarang ki pancen teko Gusti Allah, ning tapi kabeh kuwi kadang dilewatne ya media atau sarana pada alam nggih ya. Entah itu pada ayam, entah itu pada binatang-binatang lain. Kita percayanya bukan pada medianya, nggih, percayanya sama Tuhan. Tapi kita mempercayai bahwa Tuhan itu mengisyaratkan pesan itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan ciptaannya. Soalnya ini sering ya dikata-katai percaya pada hewan itu sesuatu yang musyrik, syirik dan lain sebagainya. Padahal ini yang diambil itu filosofinya ya, bagi yang berpikir. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.